terhadap respon pengacara S mengenai asas kebebasan pembuktian yang hanya wajib di ruang sidang. Silakan Bapak. Iya, kan saya sudah bikin VT-nya ya, bahwa saya tidak sependapat dengan pernyataan kuasa hukum S itu yang menyatakan bahwa kebebasan membuktikan sesuatu itu hanya tertutup di ruangan pengadilan. Karena kalau dibatasi seperti itu, bagaimana perkara-perkara yang tidak pernah sampai ke instansi hukum seperti pengadilan, tapi ada di ruang publik. Tentunya kalau misalnya tuduhan-tuduhan itu ada di ruang publik, ya pembuktiannya di ruangan publik. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini misalnya nih, ada penangkapan, ada penyitaan rumah digeledah, disita. Kan artinya kan masih belum terbuka untuk umum status pemilik barang itu apakah tersangka ataukah bukan. Tapi kan kita lihat tuh, KPK, jaksa itu dia langsung taruh barang buktinya di depannya, dia press release. Ini kami temu barang bukti uang sejumlah sekian, ini sekian. Kan harusnya kalau memang kita bicara tentang bahwa pembuktian itu bukan di ruang publik dan harus dilakukan di ruangan persidangan, artinya kan nggak ada kepentingannya juga itu penyidik-penyidik itu misalnya membuktikan apa yang menjadi hasil kerjanya itu di dalam ruang publik. Jadi memang kita tidak bisa membatasi. Makanya saya katakan bahwa itu saya tidak sependapat ya dengan pendapat itu, karena kuasa hukum S juga di awal-awal mereka preskon tanggal 31 mereka juga tunjukin tuh, meskipun mereka tidak seterbuka kita. Kalau kita kan terbuka, ini dia, nggak ada dusta di antara kita. Kalau dia kan cuma ini ya kan begitu. Tapi intinya kan mereka menunjukkan. Bahkan sampai pada waktu kemarin di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dia spill tentang pinjol itu. Ini spill atas nama Ruben loh. Kita bisa kejar sebenarnya. Kan begitu. Kenapa orang yang namanya itu sebagai peminjam pinjol nggak punya dokumen itu kok dia punya? Kalau memang benar. Nah, kan masa saya pinjol, saya nggak punya dokumen itu gitu misalnya. Tapi kemudian tetangga sebelah saya punya misalnya. Kan ini juga aneh. Nah, jadi artinya janganlah kita itu mencoba untuk berteori tentang sesuatu hal, tapi sebenarnya teori itu membuat hukum terlihat sempit. Hukum itu dinamis. Ya, hukum itu dinamis. Hukum pembuktian juga dinamis. Artinya kalau memang tuduhannya di ruangan publik, boleh dong kita menunjukkan pembuktian itu bahwa kita tidak seperti apa yang disangkakan, tidak seperti apa yang dituduhkan, itu juga di ruang publik gitu loh. Sepanjang yang saya katakan tadi itu ada relevansinya dengan tuduhan tersebut. Jangan dituduh misalnya curi ayam, kita buktikan yang lainnya yang tidak ada korelasinya. Tapi kalau sepanjang itu ada korelasi, saya kira itu sah-sah saja. Jadi saya tidak sependapat, itu terlalu berlebih-lebihan menurut saya. Oke, silakan Ira. Oke. Dua. Saya yang isu keuangan negara. Kalau saya kan di bidangnya keuangan nih, Bang. Saya tahu banget perbedaan antara surat tagihan, surat peringatan, dan surat lelang. Nah, kalau di surat tagihan itu belum ada peringatan. Setelah tidak dibayar, barulah muncul surat peringatan 1, 2, 3. Itu berbeda dengan surat lelang. Ya kan? Kalau surat lelang minimal sudah disertakan dulu di yang namanya publikasi di koran, seperti itu, Bang. Nah, terkait dengan hal ini, isu surat lelang ini pertama kali dikemukakan oleh S, ya kan? Yang Bapak mengatakan nggak ada loh lelang di sini, Bapak fokus pada lelangnya, ya. Tapi yang diberikan bukti oleh mereka adalah SP3. Seperti itu. Nah, kemudian mereka mengklarifikasi yang mohon maaf itu kalau orang yang punya ilmu manajemen perbankan ketawa itu, Pak. Bagaimana menurut Bapak ini? Silakan, Pak. Iya, jadi kan seperti yang kami katakan tadi itu bahwa sepanjang yang kami ketahui dan sepanjang cross check kami dengan pihak perbankan, posisi kredit itu kan memang masih dalam posisi prosedur penyelesaian. Jadi kalaupun misalnya ada surat-surat yang masuk itu, surat-surat itu kan juga harusnya kan diketahui oleh Ruben Onsu, ya. Tapi Ruben tidak tahu bahwa ada surat-surat seperti itu, apakah karena memang sudah pisah rumah atau seperti apa. Tapi seharusnya surat-surat itu disampaikan lah, kalau sudah pisah rumah,
Harusnya siapapun yang menunggu rumah itu, siapapun yang mendapatkan surat tersebut, harusnya surat itu diteruskan kepada orang yang berkepentingan. Jangan disimpan kemudian dijadikan alat untuk menekan orang yang berkepentingan, kan begitu ya. Nah, jadi kami juga akhirnya mendapatkan misalnya surat-surat yang sudah dikirim itu, misalnya informasinya dari pihak perbankan juga, karena kami tidak mendapatkan informasi dari klien kami dan tidak mendapat informasi dari pihak manapun secara valid ya, masih omong-omong kan nggak bisa, kita kan harus lihat fisiknya. Nah, jadi dari apa yang kami telusuri, itu kan memang masih perihalnya kan masih peringatan, ya peringatan. Jadi kan berbeda dengan calling. Kan informasi awal mereka kan calling 5 kan begitu kan, serem ya calling 5. Waduh, ini padahal kemarin mereka sendiri yang membuktikan bahwa proses rumah itu masih peringatan ketiga. Nah, kalau misalnya ada klausul yang mengatakan akan dilelang seperti yang saya katakan di depan pengadilan, semua surat peringatan pasti di bawahnya itu udah merupakan standar baku, akan ada kata-kata yang mengatakan jika Anda tidak membayar dan melunasi kewajiban ini, maka jaminan akan kami lelang. Itu kan standar gitu artinya. Bukan berarti rumahnya mau dilelang. Sementara kan isu lelang ini sudah sejak tahun 2025. 2025 ada, kemarin ada, sekarang ada, minggu depan ada. Nah, sementara prosedurnya masih belum masuk prosedur lelang. Jadi kalau misalnya secara hukum, ini namanya prematur. Ya, sudah dikesampaikan sebelum peristiwa hukum itu terjadi. Ya, jadi ini yang mau kami sampaikan. Jadi kita bukan mau berdebat kusir di ruang publik, bukan mau bikin rusuh. Saya juga nggak dalam rangka untuk mencari simpati. Saya apa adanya. Diomongin apa aja ya nggak apa-apa. Memang ya konsekuensi saya sebagai kuasa hukum dari satu perkara yang mendapat perhatian publik, ya memang seperti ini. Kan begitu. Jangan main hati dong, jangan baperan, kan begitu. Nanti cepat tua, kan begitu. Makanya saya senyum saja. Ya kan, Oke, silakan pertanyaan selanjutnya nomor 2, silakan Good Day, silakan. Mute-nya dibuka. Ya, hai Bang Minola. Hai. Iya Bang, saya mau mengajukan pertanyaan untuk Abang ya. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Abang dengan adanya hal-hal yang sepertinya diputarbalikan keadaannya oleh pihak S maupun pihak kuasa hukumnya terkait dengan penghargaan hak privasi klien Bang? Terima kasih Bang. Ya, makanya saya nggak mengerti ya hak privasi yang mana yang dia bicarakan itu. Karena kalau misalnya kemudian ada data-data yang kami sampaikan dalam rangka untuk kepentingan pembuktian secara terang benderang di ruang publik untuk tuduhan di ruang publik, itu datanya kan kami tidak mencuri. Ya, data itu tidak kami ambil sembarangan. Data itu kami dapat dari orang yang memiliki data itu sendiri dan memang memiliki kewenangan untuk menggunakan data itu. Siapa? Ya klien kami. Jadi kalau memang misalnya ada print-printan rekening atau apapun, itu kan memang dari rekeningnya klien kami diserahkan ke kami gitu. Jadi data profesi apa? Nah, kan yang ditunjukkan kan juga bukan sesuatu hal yang artinya itu yang negatif. Kami hanya ingin mengatakan bahwa ada perpindahan sejumlah dana dari rekening ini ke rekening seseorang yang tujuannya adalah untuk ini. Hanya itu. Nggak ada kok kita memberikan hal-hal yang negatif. Kita nggak bilang ada korupsi, kita nggak ada bilang manipulasi, kita nggak ada bilang bahwa katanya hanya untuk ini, ternyata untuk itu, nggak ada. Kita tidak melakukan apapun juga, kan begitu artinya. Nah, ini yang saya katakan tadi itu, bahwa kita janganlah artinya itu mencoba untuk berretorika gitu, tapi apa adanya saja. Nah, jadi semakin kita memutarbalikkan fakta, semakin kita menceritakan mengkondisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, saya kan sudah katakan kita akan capek gitu loh, karena kita akan terus mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang lama sampai kebohongan itu terlihat seperti kebenaran. Tapi tetap saja orang-orang yang pintar, dia tahu loh kita bohong gitu. Kita sendiri pun sebenarnya kalau pakai hati kita tahu, wah gue udah bohong nih. Kan seperti itu kalau kita berani jujur mengakuinya. Oke, ada lagunya itu Bang. Kau bohong lagi-lagi. Itu lagunya lagi naik ini sekarang, viral ya. Sering digunakan lagi sekarang viral ya. dan aku percaya. Oke, selanjutnya. Tagihan kartu kredit kan gampang banget itu rinciannya. Setiap bulan Betul. ada surat rincian. Juga bisa diakses online. Mengapa juga ini tidak bisa terbuka?
Apakah memang banyak dugaan-dugaan yang mencium aroma-aroma kenapa sampai hal ini sangat sulit dan terlalu sulit untuk diberikan? Gimana Bang Minola? Jadi kalau dari komunikasi saya dengan klien saya Ruben Onsu, awalnya kan memang Ruben hanya ingin tahu ya, apa saja kebutuhan anak-anak itu yang di-cover pakai kartu kredit. Karena ada biaya-biaya pokok yang sudah dibayarkan, yang kita tahu lah, nggak usah kita sebutkan lagi berapa nilainya, tapi ini kok ada lagi biaya-biaya kartu kredit tiap bulan loh. Tiap bulan, berarti kan rutin ini kebutuhan anak-anak. Jadi Ruben hanya ingin tahu, apa sih kebutuhan anak-anak tiap bulan yang masih menggunakan kartu kredit, di tengah-tengah sudah ada biaya-biaya pokok lainnya, kan begitu. Oleh karena itu saya kira wajar saja kalau misalnya kemudian dia minta perincian, agar dia tahu, oh hari ini anaknya beli baju baru, hari ini anaknya makan di sini. Kan seneng juga kalau kita tahu bahwa anak kita bisa bahagia, bisa happy dengan hal-hal seperti itu, yang kita juga ikut ambil bagian untuk membayarkan bilnya. Jadi tujuannya sebenarnya hanya itu. Tapi ini menjadi suatu hal yang kelihatannya jadi rumit karena perincian yang diminta itu tidak pernah diberikan. Padahal sebenarnya tinggal di forward saja kan. Sekarang kan zaman digital juga, gampang lah untuk mencari kartu kredit itu segala macam, berapa bilnya, tinggal di forward, selesai dalam bentuk PDF. Akan kelihatan kok mana aja yang dipakai untuk kebutuhan anak, mana yang tidak. Dan kemudian akan terlihat fair, bahwa memang kebutuhan anak itu nilainya X rupiah dan dibagi 2. Nah, ini juga sampai hari ini, sepanjang yang kami ketahui, susah sekali untuk diberikan. Nah, karena susah diberikan, berbelit-belit, berbelok-belok, mau tidak mau kan timbullah pemikiran, ada apa sih yang patut diduga ingin ditutup-tutupi dari detail transaksi yang menggunakan kartu kredit tersebut sehingga kok kelihatannya takut sekali untuk memberikannya gitu loh. Nah jadi harusnya tinggal diberikan, ya diberikan kepada yang bersangkutan, karena perincian ini juga sudah diminta di ruangan tertutup loh, bukan di ruangan publik ini. Jangan gara-gara permintaannya di ruang publik nanti mereka ini ya gitu di spill ini ya. Jadi dengan spill seperti itu, lalu dikatakan, kan kami sudah buktikan gitu loh. Tapi kita nggak lihat apa-apa. Nggak lihat apa-apa dari bukti itu, kan begitu. Nah, karena mereka takut. Kalau membuktikannya dengan terang benderang seperti saya, kemudian ada tangan-tangan jahil yang kemudian mengubah itu semuanya seperti suatu kesalahan. Jadi mungkin mereka khawatir. Nah, kalau saya kan nggak khawatir karena saya hatinya bersih. Betul, betul. Tidak pernah memanipulasi orang, dan oleh karena itu saya juga berpikirnya lurus-lurus saja. Nah, jadi sama seperti pada waktu saya ada di podcastnya Densu, saya memang ingin membuktikan adanya komunikasi di nomor itu. Makanya kalau dilihat tayangannya ulang, saya menunjuk kepada tanggal komunikasi, Betul. bukan kepada isi chat. Itu videonya. Nah, tapi ada orang yang kemudian melintir informasi itu, dikatakan saya membocorkan isi chat. Tapi tidak dalam bentuk video buktinya. Tapi bukti foto, capturean, narasi. Loh, kalau memang itu dari podcast, tayangkan aja videonya. Bener nggak sih? Pak kuasa hukum Ruben itu, yang dia tunjukkan itu adalah bukti chat. Gitu loh. Bukan bukti tanggal. Jangan pakai foto, di capture, ini. Tapi nggak bergerak gini loh. Ini bisa direkayasa, bisa diedit. Nah, harusnya hidup aja. Biar kelihatan, baru dinilai. Sama seperti kita ketika menyampilkan bukti misalnya njing misalnya kayak begitu, kan nggak kita capture live-nya, gambarnya diem gini, ada gambar S dan pasangannya, terus kita sendiri yang menulis di podcast inilah dia mengatakan anjing. Enggak dong, videonya utuh, jadi orang dengar, oh iya bener, orang lihat, orang dengar. Nah ini yang podcastnya Densu kan saya cuma gini doang, nggak tahu, digeser-geser tangannya mungkin kan. Nah lalu dituduh, wah dia gitu. Karena mereka yakin kalau mereka mengatakan dia maka akan jadi dia. Enggak, percayalah. Ya, kebenaran itu pasti akan datang meskipun waktunya kita tidak bisa tentukan, tapi pasti kebenaran itu akan datang dan terungkap. Makanya saya katakan, kalau memang berani buktikan dong videonya. Menit ke 55-56 itu kan narasi. Tayangkan dong videonya. Ada nggak saya artinya itu menunjuk kepada isi chat. Nah ini mereka nggak berani juga, tapi digoreng-goreng semuanya. Wah ini nggak jadi persoalan. Karena seseorang itu jatuh bukan karena omongan orang lain. Ya, sepanjang kita hatinya bersih, hatinya jujur, saya yakin apapun juga satu saat yang jujur dan hatinya bersih itu akan keluar sebagai pemenang.
Oke. Pertanyaan selanjutnya Ira, nomor 3. Nomor 4 ya, aku gabung dengan nomor 14 Koko. Oh ya Begini, udah. begini, saya agak terganggu ya, Bapak Minolaku yang baik hati ya, saya agak terganggu dengan adanya beberapa kata yang sampai dengan detik ini tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, bahkan tidak ada penjelasan yang dilontarkan oleh pengacara S ya. Misalnya Bapak, saya kasih contoh, kata mantan ayah, kata jangan pojokkan klien saya, nanti anaknya akan benci ayahnya. Dan yang terakhir kemarin Pak, ada kata-kata titik terendah kondisi kesehatan Ruben Onsu. Saya agak baling Bapak begitu melihat ini dikeluarkan seseorang yang berlabel hukum tapi tidak dalam kompetennya di bidang itu untuk mengeluarkan hal itu, apalagi titik terendah kondisi kesehatan. Kayak gitu Pak. Nah, agak bingung saya Pak pada waktu kata titik terendah kesehatan. Apakah sakratul maut itu Pak titik terendah? Nah, tolong Pak tenangkan saya Pak karena saya agak militan di sana Pak. Silakan Pak. Nggak, maaf, Ya. jangan dulu jawab Pak. Nggak, karena kayaknya itu kan itu bapak yang sebelah itu pengacara apa dia merangkap jadi dokter gitu Pak. Jadi tahu gitu keadaannya ya Pak. Silakan Pak. Ya, setahu saya sih rekan saya yang di sebelah itu adalah advokat sama seperti saya. Nah, jadi kalau mengenai masalah hal-hal yang tidak ada permintaan maaf, nggak ada juga klarifikasi, saya kira kan itu kembali kepada orangnya ya, berpulang kepada orangnya. Dia mau luruskan atau mungkin sudah diluruskan kita yang nggak lihat. Jadi itu bukanlah sesuatu persoalan yang besar karena memang itu ciri-ciri kita adalah kita tidak pernah mempersoalkan kesalahan orang lain. Ya. Ya, kita tidak fokus kepada kesalahan orang lain. Kita hanya fokus kepada perjuangan kita. Ya, karena kita punya landasan yang kita yakini, punya bukti yang kita yakini. Nah, memang kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang tidak punya landasan apapun, ya salah satu cara yang paling benar adalah dia fokus kepada kesalahan orang lain. Nah, jadi ini bedanya dia. Dan kita kan nggak pernah mengejar tuh. Ya, saya lihat nggak pernah mengejar. Orang-orang yang mendukung Ruben juga nggak pernah tuh artinya dalam postingannya atau apapun misalnya buktikan pinjol, nggak ada tuh. Itu menunjukkan bahwa kita tidak merasa perlu itu untuk dibuktikan karena kita sama-sama tahu sepanjang dia tidak bisa membuktikannya berarti itu adalah bohong. Ya, bukti dalam arti kata terang benderang. Kenapa? Nyanyi lagi kita. Kau Bohong bohong, lagi. kau bohong Ya. lagi-lagi. Nah, itu jadi itu. Jadi artinya kita hanya membela diri ya karena kita tidak mau ketika ada orang yang mempercayai kebohongan itu dan itu akhirnya berdampak kepada kinerjanya Ruben. Karena bagaimanapun kan Ruben juga masih bersinggungan dengan media sosial. Dia juga masih berjualan live ya. Jadi artinya kalau tidak diklarifikasi setiap pernyataan-pernyataan yang menurut Ruben itu tidak benar, ini kan akan berdampak kepada live-nya dia, orang kemudian akan bertanya, menyerang kan begitu. Jadi makanya saya selalu diminta untuk meluruskan informasi tersebut dengan fakta dan bukti. Karena masyarakat kita, netizen kita yang cerdas kan apa-apa kan dia mau bukti gitu loh. Ya, beda loh ya. Artinya tuh bukti yang sebenarnya di level ini cukup ini buktinya. Ya cukup. Terang benderang, nggak ada yang disembunyikan. Ya beda dengan orang-orang yang terus mana lagi, lebih dalam lagi loh. Kita sudah membuktikan bukti dasar yang sebenarnya bisa dijadikan bukti bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar, ya. Tapi masih dicari terus sampai ke dasar-dasarnya. Sementara dia bukti awal aja masih belum pernah disampaikan gitu loh di depan publik yang akhirnya publik bisa juga melihat terang benderang apa yang dia sampaikan seperti misalnya bullying yang dilakukan oleh sekolah gitu-gitu ya. Terus kemudian selingkuh dengan kasur gitu misalnya. Yukata, Tapi kita tidak kejar. Yukata. Tapi kita tidak kejar kan. Artinya fans Ruben juga saya lihat tidak mengejarnya karena mereka nggak fokus kepada hal-hal yang seperti itu. Mereka fokusnya adalah bagaimana supaya Ruben bisa mendapatkan hak asuh anaknya atau setidak-tidaknya bisa berkumpul beberapa hari dengan anak-anaknya untuk mendapatkan quality time. Nggak berlebih-lebihan kok permintaannya. Iya. Oke, Terima kasih, kalau Bapak. kasurnya itu bisa ngomong itu, tunggu Ira. Kalau kasurnya itu bisa ngomong, saya pengen nanya gitu. Kamu itu dituduh, kamu mengaku nggak? Apakah kamu benar, kamu adalah kasur, adalah Itu ya. maut? Kenapa
Oke, tunggu dulu Ira, Jadi sabar. saya ingat. Preti, silakan Preti. Ini Kok sebentar caleg. kok. Ah, Enggak kok. Saya jadi ingat satu cerita kok. Saya ingat satu cerita Oke. gimana satu saat setan itu komplain ke Tuhan. Setan bilang begini, Tuhan saya komplain katanya. Di saat saya cuti pun, saya cuti loh, nggak godain manusia. Tetap saja ketika ada orang berbuat salah, dia bilang, maaf, itu karena godaan setan. Sebentar setannya lagi cuti nih, masih dikambing hitamkan. Kan begitu ya? ya, Ini ya, sama ya, kayak ya. kasur gitu loh. Jadi kalau pendukungnya Ruben itu lucu-lucu semua kok Pak. Jadi mereka itu cuman ketawa-ketawa aja, bikin viti-viti yang lucu gitulah. Itulah pendukungnya Iya, Ruben ya. iya, Oke, iya, silakan iya. saya ini memperkenalkan sekarang calon istrinya Ruben Onsu Pak. Namanya Preti. Waduh. Preti silakan menanyakan pertanyaan untuk pengacaranya calon suamimu. Silakan biar nggak panas. Aku malu loh kalau ngomong kayak gini. Nah, Kenapa malu? Om Minola ya Om, Ya. mau nanya nih ya Om. Ya. Apakah Ya, pihak ya, Ruben akan meminta bantuan psikolog anak independen untuk memeriksa kondisi mental anak-anak saat ini Om? Karena kan ini kita tahu ya Om ya, beredar gini, bahkan yang saya ketahui itu Bang Ruben sempat mau melaporkan orang yang menghujat anaknya. Nah, apakah pihak Ruben akan meminta bantuan psikolog Om secara Jadi gini independen? dia. Jadi gini artinya, itu udah ada dalam wacana pemikiran, ya, untuk meminta bantuan dari psikolog independen untuk melihat mental dan kejiwaan anak-anak. Tapi persoalannya, kalaupun kita minta, tapi anak-anaknya itu ada dalam hak asuh orang lain, dalam kekuasaan orang lain, ini kan juga akan menjadi suatu problema, ya. Kita sudah ketemu psikolognya, bagaimana caranya supaya anak-anak itu diperiksa? Kalau misalnya anak-anak itu masih dengan ibunya, sementara ibunya mungkin ya, artinya dia tidak pernah berpikir ke arah sana, dan kalaupun memang dia berpikir ke arah sana, dia mau dia yang cari, bukan Ruben yang cari, kan begitu. Mungkin bersama-sama cari pun nggak mau. Nah, jadi ini yang menjadi kesulitannya. Jadi memang kalau misalnya kemudian hak asuh anak itu dapat diberikan kepada Ruben sesuai dengan gugatan yang kita ajukan itu, mungkin salah satu yang harus dilakukan itu adalah melakukan hal yang seperti Preti tadi sampaikan, ya, artinya independen, terbuka, tidak ada manipulatif, sehingga yang paling penting kan sebenarnya kan bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak ini bisa kembali pulih, bisa kembali ceria, bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Nah, bukan artinya kita lakukan itu untuk menemukan bukti dan akhirnya memojokkan orang lain dan menyatakan kita benar, tidak, tapi hanya untuk supaya anak-anak ini mendapatkan bantuan yang bisa membuat dia bertumbuh dengan baik dan menikmati kebahagiaan masa kecilnya, kehidupannya selanjutnya berjalan dengan baik. Saya kira begitu, Preti. Oke, Preti. Ini karena mumpung ini kebetulan waktu yang sangat membanggakan dan membahagiakan ya. Coba Preti, kan Bang Minola sering sekali ketemu Ruben. Coba untuk calon suamimu, Ruben, kamu minta Bang Minola sampaikan apa? Coba. Apa ini yang mau disampaikan ini? Nanti bantu sampaikan, Preti. Gini Om, aku minta tolong ya Om, sampein sama Bang Ruben kalau misalnya Ya. dia lagi butuh istri atau cari istri atau calon istri ya Om, pilihlah aku Om. Yang pertama aku bisa nanam kangkung, nanam sayur-sayuran itu sendiri. Terus aku juga bisa memperbaiki listrik Om, kayak misalnya kulkas Waduh. yang rusak gitu. Betul Semua aku digenteng bisa nggak, semua Preti? aku Betul bisa. digenteng. Bisa, semua aku bisa Om. Itu aja tolong sampaikan ya Om, pokoknya Nah, aku dipilihnya. tunggu. Terus seandainya kamu menjadi istrinya Ruben, kamu minta jatah bulanan berapa? Karena yang di sebelah sampai 280, kamu mintanya berapa? Itu terlalu banyak. Kalau aku 25.000 aja Om untuk beli cabai, bawang, ya kan, rasa aku udah cukup lah itu. Preti tinggal di mana, Preti? Jadi nih kok Jadi nanya ini sini, udah Om. minta alamat Di ini. Iya, Preti tinggal di mana? Sumatera Utara Om. Di Iya, di Sumatera mana? Utara Om. Aku tinggal Sumatera Utara tuh di Sumatera Utara tuh luas. di Labuan Batu Om. Di Labuan Batu, Labuan Batu. Tahu. Iya. Oke. Oke, nanti saya Jadi nih sampaikan. kok, makasih ya Om. Jadi Iya, ini, karena Pret. karena Cuman baru kau Preti loh yang yang minta bicara sama rekomendasi. pengacaranya. Iya, cuma Preti yang minta rekomendasi, jadi hanya Preti yang saya rekomendasikan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Good day, silakan pertanyaan nomor 3.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir dalam live ini, yang sudah memberikan kata semangat, memberikan dukungan, memberikan doa kepada saya dan Ruben. Semoga kita semuanya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, buat haters, Tetap diberkati agar sehat-sehat untuk semakin membenci kita kok. Oke, silakan Good Day, pertanyaan nomor 3. Oke. Apa yang Bapak lakukan jika klien Bapak ada dalam kondisi memberikan keterangan yang palsu, bohong, atau fitnah terhadap lawan seteru hukumnya, Pak? Ya, jadi memang kalau saya, itu selalu saya katakan kepada klien saya tidak mau ada surprise, saya nggak mau ada dusta, nggak mau ada kebohongan. Jadi artinya apapun yang disampaikan ke saya oleh klien itu harus satu informasi yang dia dapat pertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Jadi sepanjang dia mengatakan saya tanggung jawab atas semua kebenaran informasi yang saya sampaikan, itu kan membuat saya jadi lebih leluasa dalam membela kepentingan hukumnya. Namun jika suatu saat apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan yang dia sampaikan kebenarannya ke saya, maka saya pasti akan menegur, ya, saya akan komplain kepada klien saya itu. Bahkan saya mungkin mundur menjadi kuasa hukumnya dia, karena dia sudah tidak menyampaikan kejujuran seperti apa yang saya minta dari awal ketika menangani perkara tersebut, gitu loh. Nah, jadi sampai hari ini saya masih belum melihat, ya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang disampaikan oleh Ruben tentang seluruh peristiwa hukum ini kepada saya, gitu loh, ya. Bukan karena saya itu kuasa hukumnya Ruben jadi subjektivitas, tidak, ya, karena kan kita lihat bersama-sama setiap hal yang dituduhkan kepada Ruben itu kan kita selalu bisa mengcounternya dengan fakta dan bukti, ya. Jadi inilah yang membuktikan bahwa selama ini, sejauh ini, apa yang disampaikan oleh Ruben Onsu itu masih sesuatu yang dapat dia pertanggungjawabkan, baik ke saya sebagai kuasa hukumnya, baik juga kepada masyarakat, kepada netizen, kepada fansnya, bahwa semua yang dituduhkan kepadanya itu tidak benar dan dia bisa membuktikannya. Jadi artinya ini udah benar. Tapi kalau memang suatu saat saya temukan, ya pasti saya akan tegur dia. Saya akan suruh dia untuk berterus terang, ya, jujur, ya. Memang menyakitkan juga jujur, tapi nggak apa-apa, jujur. Dan kemudian, ya, kalau memang misalnya tidak bisa dinasihati juga, masih keras kepala, ya saya lebih bagus mundur daripada saya nanti kemudian kelihatan konyol, kelihatan ikut menjadi bagian dari manipulatif yang disampaikan oleh klien saya. Padahal kan kalau secara hukum, bahwa kuasa hukum itu tidak identik dengan kliennya. Kan begitu, karena kuasa hukum hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai advokat untuk membela kepentingan hukum berdasarkan data, fakta, informasi yang diberikan oleh kliennya. Jadi tidak identik dia. Tapi kan sekarang kan masyarakat masih belum paham tentang hal itu, belum bisa membeda-bedakan antara saya sebagai profesional yang menjalankan tugas dengan klien saya. Jadi mereka menganggap bahwa Ruben Onsu itu identik dengan kuasa hukumnya. Ini juga adalah suatu pandangan yang keliru. Karena saya pikir kita juga tidak bisa menyamaratakan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum sebelah itu adalah identik dengan kliennya. Karena belum tentu artinya kliennya menyampaikan sesuatu data yang tidak valid, kemudian kliennya juga menjadi bagian daripada ketidakvalidan tersebut. Jadi ayolah kita melihatnya itu dengan cara yang gimana ya, yang indah aja, yang teduh aja. Kenapa sih harus ada amarah di sini? Kenapa sih harus ada emosi di sini gitu loh. Nah, saya memang karena dari Sumatera Utara sama dengan asalnya Preti, gaya bahasa saya memang seperti itu. Aduh, gitu. Preti, ini lebih poin Ya. lagi, Preti. Ya. Pasti kamu ini sama satu kampung Oh iya, loh. sama dari Sumatera Utara. Jadi gaya bahasa saya memang seperti itu. Apalagi kalau misalnya di pengadilan, terus kemudian crowded, karena pada waktu kemarin kita sidang mediasi yang gagal itu ada sidang-sidang yang menarik perhatian publik, ada polisi, ada keamanan, banyak pendukungnya, karena pas sidangnya Roy Suryo, ada juga sidang-sidang yang lain. Jadi macet jalanan, saya sudah dijemput, jadi saya buru-buru gitu loh. Teman-teman media ngejar terus, makanya saya bilang, tanya aja sama yang lain. Dikira, oh pengacara RO emosional, padahal itu adalah gaya bahasa saya gitu loh. Bukan karena saya emosional gitu loh. Nanti Ya, tapi kalau nggak apa-apa keluarkan ABCD nanti dikira menyerang, sudah menghindar Iya. dibilang lari, serba salah Bang. Lari, iya itulah dia. Dibilang lari, serba salah. Kan memang gini kan, kita serba salah. Mau ngapain kita salah. Karena seperti yang tadi saya katakan itu bahwa orang-orang yang saat ini masih ada dalam pihak Ruben itu kan karakternya kan berbeda.
mereka tidak menyerang. Artinya apapun yang disampaikan oleh sebelah, sepanjang kemudian kita klarifikasi, oh benar ternyata. Mereka nggak menghakimi loh, kamu ternyata bohong kayak lagu tadi itu. Buktinya membuktikan sebaliknya, enggak. Udah adem-adem aja. Tapi coba kalau di sebelah itu, wah hal-hal yang nggak ada pun bisa dibikin ada. Berdasarkan podcast Densu. Podcast, tapi yang jadikan bukti foto. Loh ini kan nggak nyambung. Kalau podcast itu video, maka harusnya ada suaranya, ada geraknya. Tapi kan yang dibuktikan kan hanya foto dan narasi, deskripsi. Saya sampai iseng loh. Lihat tayangan itu di YouTube, coba memperbesar sampai berapa ratus kali gitu misalnya. Kebaca nggak sih tulisannya, geblur-geblur semua. Apa mungkin handphone murahan kali itu ya, jadi nggak bisa kelihatan. Ya. Jadi kalau saya sambung dari abang itu, begini bang. Kalau terkait screenshotan itu, kalau masih orang lain yang ngomong tentang penyakit seseorang ya, itu saya tidak akan percaya. Selagi bukan dari Ruben sendiri, dari dokter memang yang menangani, itu baru saya percaya. Karena pada dasarnya hal-hal yang seperti itu ya, apapun yang ada di ketikan begitu, contoh ya bang ya, Ruben lu dari neraka, iya aja deh biar cepat gitu. Sebenarnya juga bisa kita lakukan kok. Iya. Bisa kita lakukan. Ruben juga bisa kan chat ke nomor dia gitu misalnya. Nggak chat yang Obat mati, lu mau 2 kali yang lipat udah lebih. nomor lama kan bang? Iya. Nah, misalkan obat lu kok bisa 2 kali lebih banyak dari obat gue ya gitu misalnya. Lu masih makan nggak obat yang ini? Nggak nyampe ke dia. Tapi kita tunjukkan ini loh. Kan gitu kan. Nah, jadi maksud saya ayolah kita nggak usah bicara-bicara yang seperti itu, bukan karena saya takut, bukan karena saya lari pengecut, tidak. Ada yang perlu kita lindungi di sini, yaitu adalah kepentingan anak-anak. Katanya sayang anak-anak, tapi kok kita mau berspekulasi dan berbicaranya itu masih membahas hal-hal yang sangat sensitif yang bisa juga berdampak kepada anak. Jadi artinya ketika diklarifikasi, ya udah tutup. Cari aja area pertarungan yang lain gitu, misalnya kalau memang mau saling kritik gitu, janganlah lagi area itu ya, karena area itu akan sangat sensitif, bisa merembet kemana-mana, bisa merembet ke anak-anak dan yang lain-lainnya kan begitu ya. Jadi saya kira itu janganlah lagi dipersoalkan. Tadinya mau bilang seperti itu, tapi kan gara-gara seperti itu dianggap saya takut bertarung di tempat situ. Padahal saya nggak takut bertarung di tempat itu, karena memang saya tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Iya. Jadi kalau masalah itu bang, kalau pendapat saya sebelum mencontohkan, saya suruh Bang Minola, bang, kamu cek kesehatan lah bang, gini, kamu menduga begini. Nah, sebelum saya menunjuk ke Bang Minola, saya sebaiknya saya punya rekam dulu kesehatan yang baik gitu bang. Iya dong, betul. Kalau gitu kan gampang banget kita memfitnah orang lain. Ya kan kayak Koko bilang tadi itu, Bang Minola, kemarin ke rumah sakit cek HIV ya, gitu, terus bocor. Oh, ternyata Bang Minola HIV. Terus terkelihatan dari chattingan Koko ke Bang Minola. Kan gampang ini kan, aduh, kenapa sih kita harus seperti itu gitu loh maksudnya. Oke, silakan Ira. Nah, oke. Saya tertarik lagi masalah nafkah Bapak Minola. Ada beberapa hal yang saya